Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan publik karena lonjakan penambahan kasus harian COVID-19 dalam sepekan terakhir. Dengan bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang berujung kematian, tentu saja ketersediaan lahan makam ikut menjadi sorotan masyarakat. Pemprov DKI menjadi sorotan terkait ketersediaan lahan pemakaman untuk jenazah COVID-19. Dua makam yang disediakan TPU Pondok Rangon Jakarta Timur dan TPU Tegal Alur Jakarta Barat terus melakukan aktivitas penguburan jenazah COVID dan penggalian lubang kubur yang baru. Seperti di TPU Pondok Rangon, sempat mencatat rekor menguburkan 36 jenazah dalam satu hari sehingga petugas berjibaku sampai malam hari. Bahkan Sudin Kehutanan Jakarta Timur mengatakan bila lonjakan pemakaman terus meningkat, maka lahan yang ada di Pondok Rangon ini hanya bertahan 1 bulan ke depan. Saat ini di TPU Pondok Rangon tinggal tersisa 1.100 lubang saja. Untuk yang untuk pemakaman mobil secara lahan ya mungkin kalau dari angkanya kalau emang naik lagi ya mungkin sebulan lebih lagi ya. Kapasitasnya. Sementara di TPU Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat juga berjibaku menyiapkan lubang kubur untuk jenazah terkonfirmasi COVID-19. Alat berat tiap hari digunakan untuk menggali lubang hingga sampai 20 lubang per hari dan petugas menguburkan 20 jenazah setiap hari. Lebih dari 1.000 jenazah dimakamkan dalam protokol COVID-19 sehingga saat ini jumlah lahan yang dibutuhkan untuk jenazah COVID-19 semakin minim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Pangeran Negara di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Pangeran, ada berapa kira-kira jenazah yang dimakamkan di TPU Tegal Alur perharinya? Davi, Stefani, sampai dengan saat ini kami mendapatkan informasi bahwa setiap harinya ada 20 hingga 25 jenazah pasien COVID-19 yang dikebumikan ataupun dikuburkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai dengan saat ini pun kami melihat bahwa sudah ada 4 jenazah yang datang sejak kami tiba di TPU Tegal Alur ini sekitar pukul 7 pagi tadi hingga dengan saat ini kami melaporkan sudah ada 4 jenazah yang dikuburkan dari berbagai rumah sakit yang mereka meninggal dari berbagai rumah sakit di DKI Jakarta. Ketentuan proses penguburan pun dilakukan dengan menggunakan protap kesehatan yang ada. Artinya bahwa setiap jenazah pasien COVID-19 ini tiba di lokasi, maka para petugas pun akan bergegas untuk mengganti baju dengan menggunakan baju hazmat serta alat pelindung diri lainnya. Kemudian jenazah akan dikeluarkan dari ambulans, yang mana di dalam ambulans tersebut ada sebuah peti mati yang di dalamnya ini ada jenazah pasien COVID-19. Kemudian pihak keluarga yang ikut serta mengantarkan hingga ke pemakaman tidak diperkenankan untuk mendekat ke area liang lahat sehingga para petugas pun menahan para kerabat ataupun saudara yang ikut serta mengantar jenazah tersebut di jarak antara 20 hingga 30 meter dari liang lahat. Sementara itu kami pun dapat melaporkan bahwa sampai dengan saat ini kami mendapatkan informasi sudah ada lebih dari 1.400 jenazah pasien COVID-19 yang dikebumikan. Hal tersebut berdasarkan data per bulan Agustus lalu, artinya kami belum mendapatkan informasi ataupun data terkini terkait dengan berapa keseluruhan ataupun total kumulatif dari jumlah jenazah yang kemudian dikuburkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Davi, Stefani, hingga dengan hari kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat mengunjungi TPU Tegal Alur ini untuk memastikan apakah masih ada lahan yang tersisa untuk jenazah pasien COVID-19. Karena dari diskusi yang sempat kami lakukan dengan petugas pemakaman tadi dikatakan bahwa semakin hari lahan yang ada di TPU Tegal Alur ini semakin terbatas. Untuk itu kiranya ada langkah yang kemudian dapat dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membuka lahan baru agar bisa menampung para jenazah pasien COVID-19. Davi dan Stefani. Baik, terima kasih Pangeran melaporkan langsung dari TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.